Dua, tiga, oke. Semangat. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Pak Jonan berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia, tetap semangat belajar di SMP Negeri 1 Samarinda. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Doa selesai. Oke anak-anak, Demi kebaikan kita bersama, kenyamanan kita bersama dalam belajar di SMP Negeri 1 Samarinda, khususnya di kelas 9E, kita perlu membuat keyakinan kelas 9E atau kesepakatan kelas 9E. keinginan apa atau keyakinan apa yang ingin bersama-sama kita ciptakan di kelas ini sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman, aman, enak, tanpa ada tekanan, gangguan dari siapapun. Silakan anak-anak menuliskan pada kertas post-it. Terus ditempelkan di kertas yang Pak Jono sediakan. Ya. Nanti kita buatkan banner terkait dengan keyakinan kelas, kita pasang di belakang, ya, di belakang kelas, dan setiap penduduk atau penghuni kelas 9-nya nanti membutuhkan barang. Jika ada apa-apa terkait dengan kelas 9-nya, kita bisa melihat keyakinan kelas itu sebagai panduan. Paham ya anak-anak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan yang kemarin terkait dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalian semua sudah menuliskan harapan atau keinginan atau apa yang ingin diwujudkan di kelas 9E. Pada tulisan kalian ini terdiri dari beberapa macam keinginan atau keyakinan atau kesepakatan yang ingin
pelajaran, kebersihan, dan seterusnya. Setelah ini dikelompokkan dalam poin-poin ini, sebenarnya apa yang mau diberikan tercantum di poin-poin ini, maka masing-masing dari kalian tanda tangan, Pak Jeno nanti juga tanda tangan. Intinya adalah keyakinan kelak ini kita yang membuat bersama, kita tujukan untuk kelas 9C akan kita laksanakan bersama-sama. Semoga apa yang kita inginkan yaitu menciptakan kelas yang aman dan nyaman untuk belajar tercipta di kelas 9C. Kalau sudah tercipta keyakinan kelas 9C, maka otomatis nanti kamu belajarnya juga nyaman, prestasimu juga maksimal. Gitu ya? Oke. Habis ini silakan tanda tangan secara bergiliran. Nanti terakhir Pak Jamal ya. Tanda tangan. Ya, kita mulai dari silakan ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrani Aulia Rahman, Ketua Kelas 9E. Kemarin saya dan wali kelas membuat kesepakatan kelas. Menurut saya, membuat kesepakatan kelas 9E bersama-sama lebih mewakili keinginan saya dan teman-teman untuk mewujudkan kelas yang mendukung belajar kami. Karena kami yang membuat sendiri ada kesadaran untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Sekian dari saya. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita
Habib Lentara dari kelas 9E. Kemarin saya dan teman-teman bersama wali kelas Pak Zainal Arifin membuat kesepakatan atau keyakinan kelas 9E. Menurut saya proses pembuatan tersebut lebih mewakili kebutuhan masing-masing anak 9E, sehingga tiap anak merasa punya tanggung jawab sendiri untuk melakukan keyakinan tersebut. Demikian pendapat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Agustina Putri. Kemarin saya ada masalah dengan teman saya yaitu Dita Ayu Menghias. Saya menyembunyikan sepatu milik Dita, dan Dita marah. Beberapa saat kemudian Pak Zainal datang dan membantu menyelesaikan permasalahan saya dengan Dita. Pak Zainal yang pertama menanyai saya apa masalah saya. Yang kedua, Pak Zainal mengingatkan saya akan adanya kesepakatan sekolah yaitu menjaga barang milik bersama. Yang ketiga, Pak Zainal menanyai cita-cita saya dan memotivasi saya untuk meraih cita-cita tersebut. Dan yang terakhir, Pak Zainal memotivasi saya untuk meminta maaf kepada teman saya dan juga tidak mengulang kesalahan yang sama. Menurut saya cara penyelesaian tersebut sangat bagus karena tidak menyalahkan siswa. Yang pertama, tidak juga menghukum siswa, tapi membantu menyadarkan siswa akan kesalahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kemarin kita kan teman akrab kamu, kita kan teman akrab kamu. Apakah sejujurnya Pak Zainal tahu setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Pak Zainal sendiri juga pernah berproses. Tentu jika punya alasan kenapa kok berbuat seperti itu. Saya cuma niatnya iseng aja, Pak. Tapi ternyata niatan saya nggak jalan mulus. Ternyata kita marah. Oh, jadi kita sepatutnya kamu sembunyikan hanya iseng. Apalagi kamu kan teman akrab ya, tidak ada masalah pribadi ya. Oke Dika, kemarin kamu terhadap kita hanya iseng, tidak apa-apa. Kita punya kesepakatan sekolah, punya keyakinan kelas, punya keyakinan sekolah. Apa keyakinan sekolah itu? Keyakinan untuk saling menjaga teman, barang semua anggota yang ada di sekolah ini. Ya tidak apa-apa lah, itu hal yang biasa. Pak Zainal tanya juga, kira-kira di masa yang akan datang Dika ingin menjadi orang yang seperti apa? sekolah di SMA favorit, di universitas favorit, jadi orang yang sukses, bisa membanggakan orang tua. Semoga apa yang kita cita-citakan betul-betul tercapai. Tetap semangat, tetap ingat bahwasanya keyakinan sekolah yang ada di sekolah kita perlu dipraktikkan, yaitu saling menjaga barang milik pribadi, milik teman, milik semua anggota yang ada di sekolah. Oke, sukses ya. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.
Alhamdulillahirobbilalamin, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita usahakan pada siang hari ini benar-benar dinilai sebagai salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua pesan yang saya pegang teguh pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Yang pertama, pesan Bapak Kepala Sekolah, Pak Jenal, kalau diseminasi ojo kaidoan. Itu yang pertama. Jadi ojo formalitas. Pada waktu saya berangkat menuju calon guru penggerak angkatan 3. Pesan yang kedua dari Bapak kurikulum pada waktu akan mulai tadi, Pak Seno sampai jam berapa? Sampai jam pulang sekolah. Tadi sudah selesai. Ya, apa yang mungkin sudah atau tak pernah ya, atau belum lah. Cuma redaksinya seperti ini: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman apa sanksi? Apa konsekuensi? Sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kita ini sebenarnya siapa? Ya. Ini menurut Diana Gassen, ya, Diana Gassen ini salah satu psikolog dari Amerika yang menulis data kita ini termasuk penghukum atau pembuat orang merasa bersalah atau teman bagi siswa ini ya, maksudnya bagi siswa ya, atau sebagai teman siswa atau pemantau atau manajer. Kita ini sebenarnya siapa? Kita lihat indikatornya menurut Diana Gassen ya. Ciri penghukum ya, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Senantiasa berpendapat sekolah memerlukan sistem, alat, tata tertib yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Gunakan, awas kalau tidak mematuhi peraturan. Kamu selalu saja salah. Selalu kamu yang terakhir mengumpulkan. Ini ciri-ciri menurut Diana Gassen membuat anak itu merasa bersalah. Bersuara lemah lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman. Jadi lembut tapi tidak nyaman. Sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu mengetahui perbuatan? Bagi murid, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa berakibat positif. Makanya kita perlu membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas, sehingga ketika di kelas kita ada permasalahan antar murid atau dengan guru atau manajer, terutama 3 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Zainal Arifin, CGP Angkatan Ketiga Kabupaten Banyuwangi akan melakukan refleksi terkait dengan budaya positif yang sudah kami lakukan bersama murid-murid kami di kelas 9E, yaitu membuat keyakinan kelas 9E atau kesepakatan kelas 9E. Dari video yang sudah kami buat terlihat bahwasanya butuh beberapa hari untuk membuat video terkait dengan pembuatan keyakinan kelas tersebut. Hal ini dikarenakan pada jam-jam tersebut saya sebagai wali kelas kebetulan tidak mempunyai jam mengajar di kelas 9E, sehingga kami harus minta kepada guru mapel barang 5 atau 10 menit untuk membuat video keyakinan kelas tersebut, sehingga tidak total pada satu mapel, khawatir mengganggu mapel yang bersangkutan, sehingga kami minta sedikit-sedikit beberapa mapel untuk melakukan syuting pembuatan keyakinan kelas 9E. Yang kedua, kemampuan kami terkait dengan pembuatan video tentu belum optimal, sehingga ketika hasil syuting diedit perlu banyak
pembenahan sehingga kami melakukan sorting ulang. Dan yang ketiga, jam pembelajaran di SMP Negeri 1 Bangrejo dibuat dalam PTMT dengan sesi 1 dan sesi 2, sehingga kelas 9E terbagi menjadi sesi 1 dan sesi 2, sehingga kami melakukan sorting di sesi 1 dan sesi 2. Itu tentu membutuhkan waktu yang relatif lama. Intinya, pembuatan keyakinan kelas 9E bersama-sama wali kelas dengan murid-murid kelas 9E membuat anak-anak semakin punya kesadaran internal, kesadaran intrinsik bahwasanya itu adalah keyakinan mereka sendiri, dibuat sendiri, sehingga tanggung jawab moral dari anak-anak semakin tergugah. Saya kira hal seperti ini perlu dilakukan oleh guru-guru yang lain, oleh kelas-kelas yang lain, sehingga budaya disiplin positif, budaya positif di kelas maupun di sekolah di SMP Negeri 1 Bangrejo terwujud dengan kesadaran pribadi murid-murid SMP Negeri 1 Bangrejo. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.